Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mia Ali Fauziah. Saya akan menjelaskan mengenai materi pendidikan inklusif yang telah saya terima selama pembelajaran di mata kuliah Inclusive and Differentiated in ELT. Jadi sebelum masuk ke pendidikan inklusif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu inklusi. Nah, inklusi itu adalah suatu pendekatan yang merangkul semua orang, di mana dalam konteks pendidikan hal ini berarti semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau latar belakang yang berbeda mampu belajar bersama di sekolah reguler tanpa dibeda-bedakan. Inklusi juga memiliki tujuan, yaitu supaya semua murid memiliki hak yang sama dan setara dalam bersosial dan dalam pendidikan. Kemudian, pendidikan inklusif itu sendiri adalah salah satu kegiatan belajar untuk menyetarakan peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik normal. Pendidikan inklusif dibagi menjadi dua, yaitu temporer dan permanen. Jika temporer itu adalah bersifat sementara, yang mana siswanya itu memiliki keterbatasan dalam faktor eksternal. Sementara jika permanen itu mereka memiliki keterbatasan pada faktor internal. Contohnya seperti kondisi fisik atau kondisi lingkungannya, kemudian juga gangguan pada intelektualitasnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kurikulum pada sekolah peserta didik normal dan peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, mereka ini memiliki kurikulum yang sama, yaitu kurikulum umum. Namun, ada beberapa model seperti yang pertama itu ada akselerasi atau percepatan dalam waktu dan penguasaan materi. Kedua, ada duplikasi yang artinya kurikulum pada PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik normal itu sama. Yang ketiga, ada modifikasi yang artinya kurikulum disederhanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Yang keempat, ada substitusi. Beberapa bagian dari kurikulum diganti untuk kurang lebih setara dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Contohnya saja ketika di kelas reguler itu ada kegiatan belajar menggambar ya. Nah, ada murid yang memiliki keterbatasan melihat. Kemudian kita tidak bisa memaksa murid tersebut untuk melakukan menggambar juga, sehingga kita bisa dialihkan ke kegiatan menyanyi atau bercerita. Dan kelima, ada omisi. Omisi ini ada beberapa aspek pada kurikulum umum yang ditiadakan untuk menyesuaikan peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian berikut adalah beberapa model pendidikan. Yang pertama, ada kelas reguler atau inklusi penuh. Anak berkebutuhan khusus nanti akan belajar bersama anak lain atau anak normal di sepanjang hari di kelas reguler dan menggunakan kurikulum yang sama. Kelas reguler, yang kedua ada kelas reguler dengan klaster, yaitu anak berkebutuhan khusus itu akan di klaster ya bersama anak yang normal itu dijadikan kelompok-kelompok. Jadi nanti anggotanya di setiap kelompok itu ada anak yang normal dan anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga ada kelas reguler dengan pull out. Ini kelasnya sama dengan kelas inklusi penuh tadi, cuman nanti ada masanya ketika anak-anak berkebutuhan khusus ini ditarik keluar dari kelas reguler untuk ke kelas khusus dan diajarkan dengan guru pendamping khusus juga sesuai materi yang mereka butuhkan. Kemudian yang keempat ada kelas reguler dengan cluster dan pull out. Jadi kelasnya itu seperti kelas reguler cluster tadi, yaitu dikelompokkan antara murid yang normal dan murid yang berkebutuhan khusus. Kemudian ada masanya juga nanti murid yang berkebutuhan khusus ini ditarik dari kelas reguler kemudian ditaruh di kelas yang khusus dengan pendamping atau guru yang khusus juga. Dan yang kelima ada kelas khusus dengan pengintegrasian. Kelas pengintegrasian ini dimaksudkan adalah mereka memiliki kelas yang berbeda antara anak berkebutuhan khusus dan reguler. Namun ada masanya juga anak berkebutuhan khusus ini gabung dengan kelas reguler di bidang-bidang tertentu. Dan yang keenam ada kelas khusus penuh, yaitu kelas khusus penuh untuk anak berkebutuhan khusus, namun mereka tetap bersekolah di sekolah reguler. Nah, selanjutnya kita sampai di konten diferensiasi, yaitu terdapat 6 konten diferensiasi. Yang pertama ada tiered content. Jadi materi pelajaran diberikan dengan berbagai tingkat kesulitan yang menyesuaikan kemampuan murid. Dan yang kedua ada providing a variety of materials, yaitu kemudian mereka menyediakan banyak materi pelajaran yang
peserta didik mampu memilih mana yang lebih cocok dengan gaya belajar mereka. Dan yang ketiga ada presentation styles. Ini lebih ke gurunya ya. Jadi gurunya itu memiliki gaya penyampaian belajarnya itu ke muridnya bagaimana. Dan ada 3 yang disebut, yaitu ada 3 tipe: say it, show it, or model it. Nah, say it itu seperti berdiskusi atau memberikan pertanyaan kepada murid ke murid, guru ke murid, atau murid ke guru, seperti itu. Kemudian yang kedua ada show it. Show it itu menunjukkan visual yang visual konkret ya, seperti menulis di papan tulis, gambar, video, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada model it. Model it itu guru memperagakan atau mencontohkan kepada murid bagaimana caranya belajar yang menggunakan langsung action gitu. Contohnya seperti belajar di lab kimia ya. Nah, yang keempat ada scaffolding. Scaffolding ini guru memberikan bantuan dan pendampingan sementara kepada murid. Namun setelah murid mampu atau bisa, maka bantuan tersebut akan dikurangi seiring berjalannya waktu. Dan yang kelima ada yang kelima learning contracts. Jadi kesepakatan antara guru dan murid mengenai apa yang akan dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, dan target pembelajarannya di akhir itu seperti apa. Dan yang keenam ada compacting atau memadatkan materi supaya lebih cepat terlewat dan menuju ke materi yang lebih menantang lagi. Dan yang terakhir ada proses diferensiasi, yaitu yang pertama ada tiered activities. Ini adalah kegiatan belajar yang memiliki level kesulitan sesuai dengan apa yang dimampu oleh siswa. Yang kedua ada learning centers. Jadi di area kelas itu akan memiliki aktivitas yang berbeda dan di sudut-sudutnya itu bisa diakses oleh murid yang menyesuaikan sesuai kebutuhan dan minat mereka. Yang ketiga, ada interactive journals. Jadi, murid menulis di buku catatan, kemudian guru memberikan feedback. Kemudian seperti membalas pesan seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan interaktif. Dan keempat, ada graphic organizers. Jadi, graphic organizers ini merupakan alat bantu visual untuk membantu murid menyusun ide dan informasi. Contohnya, ketika murid belajar menggunakan peta. Yang kelima ada jigsaw activities. Jadi di jigsaw ini murid akan dijadikan satu kelompok, kemudian setiap murid akan mendapatkan informasi yang berbeda. Nah, setelah mereka mempelajari informasi yang berbeda itu, maka mereka akan membagikan informasi tersebut pada satu sama lain, sehingga bisa menyerap informasi individu namun bisa disebarkan kepada teman-temannya. Dan yang terakhir ada manipulatives. Jadi manipulatives itu benda nyata yang bisa disentuh atau dipakai murid untuk memahami konsep pembelajaran, seperti menggunakan puzzle untuk digunakan menyusun buah atau bahkan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.